Bantuan dan pencarian Sodor, Rocky senang melihat Flynn. Ada keadaan darurat, Flynn. Bangsal pengawas gendut sedang terbakar. Flynn, sang pemadam kebakaran, langsung siaga, siap untuk menolong. Kau harus cepat, lewat jalan raya. Itu jalan tercepat. Flynn tertegun. Dia tak mau lewat jalan raya. Dia tak mau ada yang melihatnya bergetar. Jangan khawatir, Rocky. Aku akan mengebut di rel. Aku akan tiba lebih cepat dari yang tercepat. Terserah kau saja, Flynn. Tapi Flynn sudah melesat pergi. Di atas rel, Flynn merasa cepat. Flynn merasa tak kenal takut. Lalu dia melihat Birch. Birch mogok. Flynn melambatkan lajunya. Halo, Flynn. Aku harus diderek ke pusat bantuan dan pencarian. Bisakah kau membantuku? Flynn ingin membantu Birch, tapi itu berarti dia harus kembali ke jalan. Dan Flynn tak mau Birch dan supirnya melihatnya bergetar. Flynn tidak mau mereka menjulukinya kereta merah goyang. Maafkan aku, Birch. Saat ini aku ada panggilan darurat. Bangsal pengawas gendut kebakaran. Dan Flynn melanjutkan perjalanannya. Di persimpangan, gerbang tertutup. Flynn terpaksa berhenti. Melewati rel memakan waktu lama. Tungku berapi. Aku terlambat untuk memadamkan kebakaran pengawas gendut. Lalu, Flynn melihat Bertie si bis. Mesin Bertie panas. Para penumpang Bertie hanya bisa menunggu. Halo, Bertie. Ada apa? Harold, Kapten, dan Birch terkejut melihat Thomas menarik gerbong ekspres. Tidakkah itu terlalu berat untukmu, Thomas? Thomas melaju dengan riang. Berat? Tidak, ini mudah untukku. Saat itu, Gordon keluar dari terowongan Pulau Misty membawa kayu. Halo, Gordon. Kereta ekspres mau lewat. Gordon mengerang. Thomas menghela. Dan perlahan, dengan putaran roda, kereta ekspres pun menjauh. Kereta ekspres melaju perlahan sepanjang rel. Gerbongnya berat, terlalu berat untuk Thomas. Thomas merasa cemas. Lalu sebuah ide muncul dari pistonnya. Aku akan turunkan sebagian penumpang untuk menikmati pemandangan indah Sodor. Maka gerbongnya tidak akan terlalu berat. Thomas tidak ingin Gordon tahu gerbong ekspres terlalu berat untuknya. Aku akan cari tempat yang sepi. Thomas senang dengan rencananya. Thomas meninggalkan sebagian tamu-tamu penting di quarry. Gordon tidak akan lewat sini. Aku yakin itu. Para tamu penting merasa kebingungan. Tembok quarry bukan pemandangan indah Sodor. Tapi Thomas senang. Dia memompa pistonnya dan perlahan menjauh. Dowager Hat sedang menikmati kue di gerbong makan. Ia tidak tahu sebagian tamu sudah tidak ada. Dia tidak tahu Thomas masih bekerja keras. Aku Thomas. Aku bisa menarik gerbong ekspres. Lalu Thomas mendengar duet Gordon. Halo Gordon, ekspres. Sedang musim dingin. Salju tebal menutup dataran. Suatu pagi, Thomas dan Charlie sedang menarik gerbong. Satu pukulan, satu lemparan, dan tidak pernah ada benturan. Itu yang dibilang Bas, Das, dan Ferdinand. Itu lucu, Thomas. Satu pukulan, satu lemparan, dan selalu ada benturan. Thomas dan Charlie tertawa dan terkekeh. Gerbongnya bergetar dan bergoyang. Salju itu menyenangkan, Thomas. Aku suka salju. Aku suka salju, tapi aku tidak suka memakai pengeruk salju. Pengawas gendut berkata, aku harus segera memasangnya. Aku akan ceritakan lelucon, Thomas. Itu akan membuatmu lebih riang. Thomas suka lelucon Charlie. Ya, silakan Charlie. Apa sarapan boneka salju?
Aku tidak tahu. Serpihan salju. Itu lucu. Dan Thomas pergi sambil terkekeh. Henry sedang melaju menuruni bukit Gordon. Dia mengepulkan asap perlahan. Henry sedang tidak senang. Halo, Henry. Ada apa? Henry menarik nafas. Salju ini. Aku tidak suka salju. Aku terpeleset, aku tergelincir, aku terseret. Salju membuat rodaku bergoyang. Salju menyenangkan, Henry. Tapi menurutku tidak. Aku harus membawa gerbong arang ke Brandam. Kalau aku menarik gerbong yang panjang dan berat, aku bisa tergelincir dari rel. Jadi, aku membawa sedikit demi sedikit. Itu akan makan waktu seharian. Charlie tersenyum. Oh, aku akan ceritakan lelucon, Henry. Pengawas gendut tiba. Dia berhenti di dekat Thomas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Thomas. Ini hari ulang tahunku dan aku akan pergi berbelanja bersama Lady Hart dan Dowager Hart. Selamat ulang tahun, Pak. Oh, terima kasih, Thomas. Aku ingin kau mengajak Winston mengerjakan tugasmu hari ini. Winston baru tiba di Sodor. Penting sekali agar dia melihat bagaimana menjadi kereta yang berguna. Thomas tersenyum lebar. Tentu saja, Pak. Segera akan dilaksanakan. Lalu, kembali ke sini untuk menemuiku di waktu minum teh. Oh astaga, kawanku yang baik. Aku jadi ingat cerita yang dikisahkan Edward tentang kejutan ulang tahun untuk pengawas gendut saat dia masih sangat muda. Tungku api Thomas memercik. Ceritakan pada kami, Salty. Salty tersenyum. Ya baiklah, ini cerita yang sudah lama sekali. Saat Edward pertama kali tiba di Sodor. Setiap tahun, di hari ulang tahunnya, pengawas gendut dan Edward berkunjung ke semua stasiun di jalur kereta api dan berbagi kue ulang tahun dengan para penumpang. Selalu menumpangi gerbong kesayangannya, gerbong tertua di Sodor. Bahkan lebih tua dari Edward. Dia suka menumpangi gerbong itu. Aku ingat senyumnya hingga bisa mencerahkan langit. Thomas dan Winston mendengarkan. Bahkan Cranky berhenti berderik. Mata mereka terbelalak kagum. Ah, sayang sekali. Sudah lama tidak ada yang melihat gerbong itu. Eve menderu dengan kagum dengan kehebatan Spencer. Saat itu, pengawas gendut tiba. Wave, ada gerbong sampah yang menghalangi rel. Kau harus mengambil semuanya. Jalur harus kosong sebelum wali kota kembali nanti malam. Kereta api hebat tidak mengumpulkan gerbong sampah, Wave. Untuk jadi kereta yang hebat, kau harus kuat, cepat, dan bising. Dan kau tidak akan bisa seperti itu. Dan Spencer pergi dengan murung. Kata-kata Spencer menggelegar di ketel uap Wave. Aku hanyalah Wave yang payah. Tapi aku ingin bisa jadi hebat. Wave tiba di persimpangan. Dia melihat gerbong sampah menunggu diambil di jalur kiri. Di jalur kanan, dia melihat Emily menarik gerbong arang. Sebuah ide meletup di pistonnya. Kereta api yang kuat adalah kereta yang hebat. Jika aku bisa menarik salah satu gerbong berat Emily, aku bisa jadi kereta yang hebat. Maka Wave tidak ambil jalur kiri ke gerbong sampah. Dia malah mendekati Emily. Halo Emily, bisakah ku bantu dengan gerbong arangmu? Gerbongnya berat sekali, Wave. Dan aku harus membawanya ke gudang arang. Jangan khawatir, aku kereta yang kuat. Emily merasa heran. Terima kasih, Wave. Maka Wave disambungkan ke beberapa gerbong arang Emily. Wave lalu pergi dengan senang. Sampai jumpa, Emily.
Emily tiba di persimpangan. Beberapa anak sedang membuat boneka salju. Mereka sedang bergembira. Lalu datanglah Thomas. Dia sedang membawa kue pesta. Halo Emily, kau terlihat senang. Halo Thomas. Pengawas gendut menyuruhku mencari topinya yang hilang. Jika aku temukan, dia mungkin akan jadikan aku kereta pesta. Itu akan lebih membantu daripada membawa kue pesta. Menurutmu kau akan menemukannya? Tentu saja. Aku Emily. Aku ini ahli menemukan barang. Maka kau mungkin akan menjadi kereta istimewa pesta musim dingin. Ya, mungkin saja. Emily mendengar peluit Henry dari kejauhan. Aku harus memberitahu Henry akan kabar baikku ini. Sampai nanti, Thomas. Maka Emily kembali menyusuri rel ke tempat Henry yang sedang menunggu sinyal. Halo Emily, aku akan mengantar Ben ke pesta. Kalau aku cepat, mungkin aku bisa terpilih menarik gerbong kado. Maaf, Henry. Tapi mungkin tugas itu akan untukku. Oh, kau pasti sangat membantu. Memang. Maksudku, nantinya pengawas gendut kehilangan topinya. Dan aku akan menemukannya. Menurutmu kau bisa temukan? Matahari mulai terbenam. Ya, tentu saja. Aku Emily. Aku pasti akan menemukannya. Maka kau pasti akan menarik gerbong kado. Sampai jumpa di pesta, Emily. Emily bergegas melaju. Dia senang. Dia yakin akan dijadikan kereta istimewa pesta musim dingin. Aku akan menjadi bintangnya pesta. Tak lama demi putaran roda, Percy mendorong kelayap lebih cepat dan lebih cepat. Organ bergetar dan melaju sepanjang rel kereta. Pipa berguncang dan berdengung, tapi tak ada musik yang terdengar. Aku harus mendorongnya cepat. Aku harus selamatkan dia dari tempat rongsokan. Kelayap melaju di depan Percy, tapi tetap tak ada musik yang terdengar. Lalu terjadi masalah. Percy berada di puncak Bukit Gordon. Dia berhenti, tapi kelayap tidak berhenti. Sambungan terputus. Ben terusak. Kelayap meluncur menuruni bukit. Dengan suara berdentang dan bergebar, kelayap terbang. Oh tidak. Percy merasa sangat sedih. Sekarang kelayap pasti akan dihancurkan. Percy menghela nafas. Uap meluap dari pistonnya dan keluar dari peluitnya. Diesel tertawa. Itu satu-satunya musik yang kudengar. Itu membuat sebuah ide mulai menggelegak di ketel Percy. Peluit berbunyi. Sekarang aku tahu bagaimana membuat kelayap berfungsi. Masinis Percy menyambung selang dari silinder Percy ke kelayap. Uap dilepas ke dalam organ. Kelayap mengeluarkan suara menggelegak, mendesis dan menderu. Tapi setelah itu, dengan terbatuk dan tersedak, organ itu mulai berfungsi. Percy tersenyum lebar dari ujung ke ujung. Saat itulah pengawas gendut tiba. Percy, dari mana suara musik itu? Itu suara kelayap, Pak. Kami diminta. Gordon sedang membawa penumpang ke dermaga Brandon. Diesel, Ari, dan Bert sedang menarik gerbong arang. Mereka berguncang dan bertaburan dengan bising. Itu membuat Gordon kesal. Menyingkir dari jalanku. Kereta ekspres mau lewat. Itu membuat Diesel tak mau kalah. Menyingkir dari jalanku. Kereta gerbong mau lewat. Kau pikir kau hebat? Tapi kau tidak hebat. Gordon menatap Diesel. Aku Gordon. Aku biru dan mewah. Kau kereta diesel yang bau. Kau kuning dan bergaris. Kuning bergaris tidak mewah. Gordon mendengus sombong. Lalu dia melaju dengan cepat dan megah langsung ke gerbong Diesel.
bemper Gordon bengkok. Oh, memalukan. Kereta diesel tertawa cekikikan. Lalu manajer dermaga tiba. Gordon, kau harus mengantar suku cadang mesin ke bengkel diesel. Gordon mengeluh. Kereta diesel terkekeh. Lalu, kau harus menjemput penumpang lagi di dermaga ini. Maka Gordon dilepas dari gerbong ekspres. Kemudian Gordon melaju dengan sombong ke bengkel diesel. Suku cadang mesin mau lewat. Gordon sibuk bersikap sombong hingga dia tidak melihat gerbong di tengah rel di sebelahnya. Gordon menabrak gerbong dengan keras. Dengan suara berdebam dan berdentum, bemper Gordon jatuh ke atas rel. Bemperku rusak. Dan Dar terkejut. Sepertinya itu seharusnya tidak terjadi. Maksud Handel sedang bergerak. astaga, Sir Handel. Tolong panggilkan Victor. Peter Sam mendesis. Sir Handel perlu diperbaiki. Tapi pengawas kurus berpesan jangan mengganggu Victor. Maka Peter Sam membuat keputusan. Aku yakin aku bisa memperbaikimu, Sir Handel. Benarkah? Peter Sam melaju mendekat. Dia memikirkan cara terbaik untuk memperbaiki Sir Handel. Lalu, sebuah ide menggelegak di ketelnya. Bergeraklah maju. Sir Handel maju perlahan sambil berdiri. Oh ya, kau perlu oli, Sir Handel. Setelah itu kau pasti bisa melaju lagi. Maka masinis Peter Sam menuangkan oli pada Sir Handel. Sir Handel mendesis cemas. Sekarang bergerak maju, Sir Handel. Sir Handel bergerik lebih keras dan lebih panjang dari sebelumnya. Dia tak bisa bergerak sama sekali. Bemper rusak. Mungkin itu bukan cara yang benar. Lalu datanglah Rhineas. Skarloui di dekat menara air. Ada yang tidak beres dengan cerobongnya. Kau harus memanggil Victor. Peter Sam terlihat serius. Tidak, Rhineas. Kita tidak boleh mengganggu Victor. Aku akan datangi Skarloui. Apa kau yakin? Aku yakin. Maka Rhineas segera pergi. Dan Peter Sam meninggalkan Sir Handel untuk pergi ke Skarloui di menara air.